Sudah bisa, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore, mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang surat setoran pajak dan ketentuan dalam fasilitas pajak. Baik, sebelum kita perkuliahan hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala alihi washabihi wa barik wasallam asma'in. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah pengantar perpajakan. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang surat setoran pajak dan ketentuan dalam fasilitas pajak. Dalam surat setoran pajak atau SSP dan pembayaran pajak dalam materi hari ini ya nanti yang kita akan pelajari yang pertama yaitu adanya pengertian dan fungsi SSP. Dalam oh, nggih, Bu. Sudah tampil nih, Bu. Baik, Bu. Yang kedua yaitu nanti kita dalam materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian dan fungsi SSP. Yang kedua adanya tempat pembayaran dan penyetoran pajak. Yang ketiga adanya batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Yang keempat adanya tata cara penundaan atau menunda atau mengangsur dalam pembayaran pajak. Baik, selanjutnya adalah SSP itu merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan namanya formulir atau telah dilakukan dengan cara lain atau ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya adanya SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor atau menerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validasi dari pihak pelayanan pajak atau dari kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak. Tempat pembayaran atau dalam penyetoran pajak mungkin mahasiswa sudah banyak mengetahui ya,
Jadi ada beberapa tempat yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu pertama, adanya bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Terus yang kedua, adanya kantor pos. Ya. Jadi tidak semua lembaga atau bank itu diizinkan untuk membayar pajak atau yang untuk menerima pembayaran pajak. Ya. Contohnya yang diizinkan menerima pembayaran pajak yaitu adanya Bank Jateng. Ya. Bank Jateng diizinkan untuk kita membayar pajak. Ya. Terus ke kantor pos diizinkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak, yaitu dalam pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak, yaitu batas waktunya adalah 10 bulan, yaitu setelah masa pajak berakhir. Terus yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2, yaitu dibayar sendiri oleh wajib pajak dan 15 bulan selanjutnya. Setelah masa pajak berakhir, ya, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ketiga yaitu PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh atau 10 bulan setelah batas pajak berakhir. Yang kelima yaitu PPh pasal 15 sendiri, ya, yaitu yang telah sesuai dengan batas waktunya, yaitu setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, PPh pasal 21 yang dipotong oleh PPh, yaitu batas waktunya adalah 10 bulan dan keterangannya adalah setelah masa pajak berakhir. Terus yang keenam, yaitu adanya PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh atau batas waktunya adalah 10 bulan setelah masa pajak berakhir. Terus adanya PPh pasal 25 yaitu batas waktunya adalah 15 bulan setelah masa pajak berakhir. 8. PPh pasal 22 PPN dan PPNBM atas impor, yaitu saat pembayaran pajak bea masuk dan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor nomor 9. PPh pasal 22 PPN dan PPNBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu 1 hari kerja setelah pemungutan pajaknya. Yang ke-10, PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara, yaitu pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran pajaknya atas penyerahan barang. Terus penggunaan SSP atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Yang ke-11, PPh pasal 22 atas penyerahan bahan bakar, minyak, gas, dan pelumas, yaitu adanya PPh pasal 22 yang dipungut oleh wajib pajak badan tertentu ada 10 bulan setelah masa pajak berakhir. PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak, yaitu 15 bulan setelah masa pajak berakhir. Terus PPN atau PPNBM, yaitu 7 bulan setelah masa pajak berakhir. Terus nomor 15 ini, PPN atau PPNBM yang dipungut oleh PPN
selain bendara, yaitu pemerintahan atau instansi pemerintahan yang ditunjuk, yaitu adalah 15 bulan setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Jadi pada akhir masa pajaknya terakhir atau pembayaran selain PPh pasal 25 bagi wajib pajak sesuai dengan batas waktu pajaknya masing-masing. Tata cara atau menunda atau mengatur atas ketetapan pajak. Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan yang harus diajukan paling lama yaitu 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo dan pembayaran utang pajak berakhir sertai dengan alasan dan jumlah pembayaran pajaknya yang dimohon. Yang kedua, apabila dalam waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak, maka permohonan wajib pajak dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaan tersebut. Yang ketiga, Direktur Jenderal Pajak kemudian menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut. Jadi berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Surat ketetapan ini ya adanya pengertian dari surat ketetapan pajak yang harus kita nanti pelajari. Terus adanya ketetapan pajak kurang bayar, terus penerbitan SKPKB, terus adanya sanksi administrasi, terus adanya fungsi dan jangka waktu penerbitan SKPKB. Pengertian surat ketetapan pajak dan surat ketetapan pajak kurang bayar, yaitu surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi, surat ketetapan kurang bayar atau tambahan atau surat ketetapan ya dalam pajak nihil atau surat ketetapan lebih bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajaknya, di jumlah kredit pajaknya, jumlah kekurangan pokok pajaknya, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Penerbitan SKPKB, yaitu SKPKB diterbitkan apabila wajib pajak telah memenuhi kriteria tertentu, ya. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan atau keterangan lainnya. Jadi pajak yang terutang itu tidak atau kurang yang harus dibayarkan. Terus yang kedua, surat pemberitahuan
tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran pajak tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan atau selisih pajaknya tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Terus yang kelima, kepada wajib pajak diterbitkan namanya nomor pokok wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Sanksi administrasi apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan hasil dari pemeriksaan pajaknya yang terutang ya, dan wajib pajak diterbitkan namanya NPWP, maka jumlah kekurangan pajaknya terutangnya ditambah dengan namanya sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lambatnya adalah 24 bulan. Dihitung saja terhitungnya pajak atau berakhirnya masa pajak di dalam bagian masa pajak atau tahun pajak sampai diterbitkan SKPKB. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hasil pemeriksaan itu mengenai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, kewajiban menyelenggarakan pembukuan tidak dipenuhi, maka dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak terutang, kurang yang dibayarkan dalam 1 tahun pajak. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau kurang dipungut itu tidak kurang disetor atau dipotong atau dipungut tetapi atau kurang disetorkan. Selanjutnya adalah 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang dibayarkan. Fungsi dan jangka waktu penerbitan SKPKB. Fungsi SKPKB yaitu yang pertama sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya karena sarana untuk mengenai sanksi dan alat untuk menagih pajaknya. Direktur Jenderal Pajak itu dapat menerbitkan namanya SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila telah lewat dalam SKPKB dapat diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan di atas akan ditindak secara pidana. Selanjutnya adalah ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk dalam penguatan perekonomian. Ini adalah rancangan undang-undang perpajakan yang baru ya dalam untuk penguatan perekonomian negara. Yang melatar belakangi adanya meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor. Terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga negara asing untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang keempat, mendorong kepatuhan sukarela dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha di luar negeri. Tantangan dalam kemajuan ini adalah tantangan pelambatan ekonomi global. Adanya potensi sana ya dalam perekonomian Indonesia. Belum optimalnya daya saing investasi di Indonesia. Yang pertama dalam rancangan undang-undang perpajakan yang baru yaitu adanya satu perangkat dalam undang-undang tersendiri. Yang kedua revisi undang-undang KUHP, undang-undang PPH, undang-undang PPN ya secara komprehensif dan tetap akan dilaksanakan. Pembangunan nasional dalam negara ini adalah skema dalam terdampaknya Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN yang telah diatur, yaitu adanya peningkatan pendanaan investasi. Ya. Ini adanya pengaturan tarif PPH, yaitu dalam penurunan tarif PPH badan setara bertahap yaitu 22% dari 2021 dan 2022 dan 2020%, 2023 dan seterusnya. Serta penurunan tarif pajak PPH badan, terus penghapusan PPH atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, penerapan sistem perpajakan. Penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, sistem pemajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, relaksi hak pekreditan pajak, yaitu memasukkan bagi pengusaha kena pajak. Yang kedua, pengaturan ulang sanksi administrasi perpajakan, yaitu bunga keterlambatan dan denda kesalahan. Yang keempat, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, permajakan transaksi elektronik, penunjukan platform pemungutan PPN. Terus yang kedua, pengenaan pajak atas penghasilan yang terkait dengan transaksi elektronik di Indonesia.
dengan perluasan kriteria. Penempatan fasilitas dalam undang-undang pajak, yaitu adanya tax holiday, super deduction, fasilitas PPh untuk kawasan ekonomi, dan PPh untuk surat berharga negara. Baik, selanjutnya yaitu penurunan tarif PPh badan. Penurunan tarif PPh badan untuk memberi ruang pendanaan dalam negeri untuk menambahkan investasi dan meningkatkan FDI. Menurunkan tarif PPh badan, ya, yaitu tarif PPh badan 25%, ya, yaitu tarif PPh badan turun secara berkala, secara bertahap dari 25% menjadi 22% di tahun pajak 2021 dan tahun pajak 2022 menjadi 20% mulai tahun 2023. Pengurangan tarif pajak badan publik dengan persyaratan tertentu, yaitu lebih rendah dari tarif normal untuk wajib pajak badan publik yang harus terdaftar di bursa diberikan tarif 3% lebih rendah dari tarif normal dan berlaku selama 5 tahun. Penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri, yaitu penghapusan PPh atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri badan dan orang pribadi untuk memberikan ruangan pendanaan dari dalam negeri dan luar negeri untuk menambah namanya investasi. Objek dividen dari dalam negeri. Saat ini dividen yang telah diterima wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan 25% tidak dikenai namanya PPh. Terus wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% yaitu dikenai tarif normal. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu dikenai PPh final yaitu 10%. Perubahan dalam rancangan undang-undang, jadi dividen yang diterima, ya, jadi wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan lebih dari 25% tidak dikenakan PPh. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenai tarif normal, diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai namanya PPh final 10%. Kecuali apabila diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu. Dividen, ya, dari luar negeri saat ini yaitu dividen yang diterima oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu dikenai PPh tarif normal. Dalam perubahan undang-undang rancangan undang-undang, jadi dividen yang diterima oleh wajib pajak badan
Dan wajib pajak orang pribadi dikenai tarif normal kecuali apabila diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu. Pengenaan pajak penghasilan, pengaturan atau WNA sebagai subjek penghasilan dalam negeri. Saat ini WNI diberlakukan subjek pajak dalam negeri karena kewarganegaraannya dan warga negara asing lebih dari 183 hari diberlakukan namanya SPDN. Rancangan undang-undang ini penentuan warga negara atau warga negara asing sebagai subjek pajak dalam negeri berdasarkan timeless keberadaan di Indonesia. Lebih dari 183 hari ya SPDN dan kurang dari 183 hari SPLN. Di prinsip pemajakan atas penghasilan, jadi saat ini adalah sistem VAT dan rancangan undang-undangnya adalah sistem teritorial. Selanjutnya, relaksi hak dan pengkreditan pajak bagi pengusaha kena pajak. Ketentuan pajak masukan atau PM yang dapat dikreditkan untuk memberikan keadilan, mendorong kepatuhan, mengurangi hambatan dalam investasi. Pajak masukan perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Ya, saat ini tidak dapat dikreditkan di rancangan undang-undangnya dapat dikreditkan sesuai dengan bukti faktur pajak yang dimilikinya. Terus, faktur pajak tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan. Terus adanya pajak masukan yang ditagih dengan ketetapan pajak. Terus 8 adanya masukan perolehan BKP atau JKP ya dalam sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN. Dan saat ini dapat dikreditkan sebatas barang modal. Dan dalam rancangan undang-undang dapat dikreditkan jika terlambat di suatu masa pajak, maka dikompensasikan ke masa berikutnya dan dapat diminta ditasikan di akhir tahun buku. Baik, selanjutnya menempatkan fasilitas ke dalam undang-undang pajak. Dalam pengaturan pengurangan pembebasan PPh atau tax holiday, saat ini diberikan wajib pajak badan pada industri ya pionir atau yang diatur dalam undang-undang penanaman modal. Dalam rancangan undang-undang diberikan kepada wajib pajak badan ya pada industri atau pionir untuk kegiatan utama pada kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga, pengembangan saat ini industri ya, terus pengurangan penghasilan bruto, terus diberikan wajib pajak
badan dalam saat ini, yaitu menyelenggarakan vokasi dan di penanaman modal pada industri padat karya yang telah diatur pada PP 45 tahun 2019 dan tidak dengan undang-undang. Kalau dalam rancangan undang-undang diberikan pada wajib pajak badan, yaitu menyelenggarakan vokasi R&D menanaman modal pada masa industri padat karya. Fasilitas PPA karyawan dalam kawasan ekonomi khusus, yaitu nomor 1 pengurangan penghasilan neto selaku maksimalnya adalah 30%. Terus penyusutan dipercepat, tambahan periode kompensasi kerugian maksimal adalah 10 tahun, dan DPR dividen adalah 10%, diatur dalam Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2015 tentang ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam rancangan Undang-Undang Perpajakan adanya perubahan, yaitu pengurangan penghasilan neto maksimal 30%, terus pensiun dipercepat, dan tambahan periode kompensasi kerugian maksimal adalah 10% dan PPh dividen adalah 10%. PPh atas SBN di pasar internasional saat ini lebih rendah dan pembebasannya atas bunganya atau diskontonya ada adanya asas balik, ya. Terus pembebasan dan pengurangan PPh bunga diskonto, yaitu adanya surat berharga. Baik, selanjutnya adalah pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik. Perlu adanya level playing, ya, permajakan atas transaksi perdagangan konvensional dan elektronik, jadi pengaturan pemungutan dan penyetoran PPN atas impor barang tidak berwujud dan jasa. Saat ini dilakukan oleh konsumen, pihak yang melakukan impor di dalam negeri dengan surat setoran pajaknya. Rancangan undang-undang menunjukkan adalah SPLN perdagangan luar negeri, penyediaan dasar luar negeri, platform luar negeri untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Yang kedua, SPLN dapat menunjukkan perwakilan di Indonesia untuk memungut, menyetor, melaporkan PPN atas SPLN. Pengenaan pajak atas penghasilan terkait dengan transaksi elektronik yang diberlakukan di Indonesia oleh SPLN dan tidak memiliki physical presence di Indonesia, dan saat ini diatur dalam ini belum diatur. Dalam rancangan undang-undangnya menetapkan definisi badan usaha tetap tidak hanya berdasarkan persentase yang tidak berdasarkan signifikan ekonomi. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya sesuai dengan pajak penghasilan. Baik, terima kasih dalam pertemuan hari ini, pertemuan yang kedua. Mungkin apabila nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di chat group atau bisa ditanyakan pada dosennya masing-masing. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.